Selamat pagi jemaat GPDI Zion Altar dan semua yang menonton pada morning worship pagi hari ini. Mari kita sama-sama rasakan kembali kebesaran Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya, Kau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya.
Shalom, selamat pagi sudah dikasih oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam tayangan Morning Worship GPDI Sion Altar. Izinkan pagi hari ini saya akan mengajukan satu pertanyaan. Apakah saudara adalah orang-orang yang mencintai Alkitab? Mencintai Alkitab dalam pengertian bahwa bukan hanya kita menyenangi bukunya saja, melainkan kita juga mau membaca dan menyenangi isi dari firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur ya, karena Alkitab kita ini ditulis dengan berbagai gender dalam karya sastranya. Ada yang sifatnya narasi, tapi ada juga yang sifatnya puisi. Ada yang sifatnya surat, tapi ada juga yang sifatnya apokaliptik. Dan saudara, ketika kita membaca bagian-bagian dari firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh sangat diperkaya oleh firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan manakah yang menjadi favorit bagi Anda? Memang seluruh bagian firman Tuhan itu pasti penting bagi kita ya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang mempunyai favoritismenya sendiri-sendiri begitu ya di bagian-bagian tertentu. Yang sudah dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan itu sesungguhnya ada janji Tuhan, tapi ada juga perintah-perintah Tuhan di sana. Ada nubuatan dan ada juga penyataan Allah itu sendiri. Juga ada ajakan-ajakan dari Tuhan kepada kita manusia. Tapi jangan lupa juga bahwa dalam bagian firman Tuhan pun ada yang disebut dengan peringatan-peringatan. Sesungguhnya seluruh bagian ini dibutuhkan oleh kita sebagai umat manusia. Sebab kalau kita tidak membutuhkan, tentulah Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Tapi seringkali yang diingat oleh manusia adalah tentang bagian dari janji Tuhan. Itu baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tidak salah. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik juga, yaitu tentang peringatan-peringatan Tuhan. Peringatan-peringatan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Misalnya contoh ketika kita mengendarai kendaraan, dan di jalan raya itu tidak ada peringatan-peringatan atau rambu-rambu lalu lintas, maka kita bisa berbahaya dalam berkendara. Demikian juga dengan seorang pilot. Ketika dia membawa sebuah pesawat terbang, dia juga harus memperhatikan peringatan-peringatan dari ATC yang memberitahu kepadanya. Karena kalau tidak, pesawat itu juga bisa berada dalam bahaya. Nah, saudara, demikian juga dengan kita. Tanpa peringatan-peringatan Tuhan, tanpa rambu-rambu yang Tuhan berikan kepada kita, maka kehidupan kita pun bisa berada dalam bahaya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita memperhatikan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan itu? Mari pagi ini saya mengajak kita membuka dan membaca dari kitab Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, selain Tuhan Yesus berkhotbah tentang kebahagiaan, di bagian ini pun Tuhan Yesus mengkhotbahkan tentang celaka. Saudara, khotbah tentang celaka merupakan peringatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita waspada dalam hidup ini. Apakah peringatan Tuhan bagi kita melalui khotbah celaka ini? Hari ini ada dua bagian yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, mari kita perhatikan bersama bahwa Tuhan Yesus memberikan kita peringatan agar kita tidak bersandar kepada perkara-perkara yang dapat menyimpangkan arah kehidupan kita. Sekali lagi saya ulang, Tuhan Yesus memberikan kita peringatan agar kita tidak bersandar kepada perkara-perkara yang dapat menyimpangkan arah kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan ini pastilah hal yang disukai oleh kita semua, bukan? Siapa di antara kita yang tidak mau untuk menjadi kaya? Saya yakin kalau Tuhan izinkan, maka saya dan saudara pasti mau menjadi orang yang kaya, begitu ya. Namun Tuhan Yesus memberikan kita peringatan hari ini, bahwa kita harus waspada dengan kekayaan kita. Jikalau kekayaan itu yang menjadi penghiburan kita, maka celakalah kita, kata firman Tuhan. Karena kekayaan itu tidak permanen, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kekayaan itu tidak memberikan penghiburan yang esensial. Lalu kemudian, siapa juga yang tidak senang dipuji oleh orang? Ya, siapa di antara kita yang senang dikritik? Saya rasa tidak ada ya orang yang suka untuk dikritik.
Saya yakin semua kita, apapun yang kita perbuat, kita pasti senang, kita pasti suka kalau kita dipuji. Tapi Tuhan memberikan peringatan juga dalam hal ini. Kita harus waspada terhadap pujian, kata firman Tuhan. Karena pujian bisa menyimpangkan arah hidup kita. Jikalau kita menjadi orang yang mencari pujian atau bahkan sangat mencintai pujian, maka kita adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang celaka, kata firman Tuhan. Sebab itu dapat membahayakan kehidupan kita. Saudara, pujian yang perlu kita rindukan sesungguhnya itu adalah pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, biarlah peringatan ini sungguh-sungguh menolong kita, supaya jangan kita menyandarkan diri kita kepada hal-hal yang dapat menyimpangkan iman dan kehidupan kita. Jangan kita menyandarkan diri kita kepada kekayaan kita, atau jangan kita menyandarkan diri kita kepada pujian-pujian yang dari manusia, sebab semua itu sia-sia adanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan peringatan agar kita juga tidak menyandarkan diri kita atas hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya tidak kekal. Ya, sekali lagi yang kedua, bahwa Tuhan Yesus memperingatkan supaya kita jangan menyandarkan diri kita kepada hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya tidak kekal. Firman Tuhan berkata begini, "Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar." Itu dicatat di ayat yang ke-25. "Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis," kata firman Tuhan. Saudara, maksud Tuhan ini adalah bahwa janganlah kita sangat bergantung kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi bergantunglah sesungguhnya hanya kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita bergantung kepada hal-hal yang lahiriah, hidup kita ini bagaikan gelombang di tengah dunia ini. Tidak akan pernah menentu dan selalu akan bergejolak. Selalu tergoncang karena perubahan-perubahan yang akan selalu terjadi di sekeliling kita. Tapi ketika kita menaruh kepuasan kita, ketika kita menaruh persandaran kita hanya kepada Tuhan, maka Dia adalah gunung batu dan batu karang yang teguh, yang tidak pernah berubah dalam hidup ini, yang selalu dapat kita andalkan. Saudara, marilah kita mulai hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mulai belajar hidup secara rohani. Ya, dalam pengertian bahwa perkara-perkara lahiriah memang kita butuhkan, tapi janganlah kita menaruh pengharapan kita dan andalan kita kepada perkara-perkara yang lahiriah itu, yang hari ini ada dan besok tiada. Yang hari ini mungkin kita rasakan sebagai kebaikan dalam hidup kita, tapi mungkin besok bisa mencelakakan hidup kita. Mari kita mulai hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, kita akan terus mengandalkan Tuhan. Mari mulai hari ini kita mulai terus merindukan Tuhan, karena dari situlah kita akan menjadi orang-orang yang lepas dari hal-hal yang dapat mencelakakan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk peringatan Tuhan Yesus yang sangat indah bagi kehidupan kami, yang akan terus mengajarkan kami supaya kami jangan sekali-kali menaruh pengharapan kami, jangan sekali-kali kami bersandar kepada kekuatan kami sendiri, tapi kami hanya akan terus bersandar kepada Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Tuhan, berikan pengilhaman yang baru akan firman-Mu supaya kami dapat memahami maksud-maksud Tuhan, dan kami mampu melakukan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus memampukan semua kami supaya kami mampu meneladani Kristus dalam kami menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Pimpin kami semua, seluruh sidang jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Dengan kuasa firman dan Roh Kudus kami akan tapaki hari ini. Terima kasih kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selama ku apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidup